Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jadani Rizky Batul Wapi. Sini saya akan presentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Logika Gamifikasi pada aplikasi edukasi Duolingo terhadap keterlibatan pengguna menggunakan kerangka kerja Octalis. Penelitian ini membahas bagaimana desain gamifikasi Duolingo dirancang untuk memengaruhi motivasi dan menjaga keterlibatan penggunanya. Transformasi digital di bidang pendidikan mendorong lahirnya banyak platform belajar daring. Tantangan terbesarnya bukan hanya menyediakan materi yang berkualitas, tapi menjaga pengguna agar tetap terlibat. Gamifikasi menjadi salah satu strategi yang terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar melalui poin, rencana, papan peringkat, dan sistem penghargaan. Duolingo dipilih sebagai objek penelitian karena keberhasilannya menerapkan gamifikasi secara komprehensif, tercermin dari jumlah pengguna aktif bulanan yang mencapai lebih dari 130 juta pada tahun 2025. Namun, efektivitas gamifikasi tidak hanya soal ada elemen permainan, tapi logika motivasional di balik desainnya. Karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi logika tersebut menggunakan kerangka Octalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, berfokus pada satu platform yaitu Duolingo. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivis, di mana fitur-fitur gamifikasi dipahami sebagai konstruksi desain yang membentuk pengalaman belajar. Data dikumpulkan dari dua sumber, yaitu primer melalui observasi langsung terhadap aplikasi dan sekunder melalui dokumentasi serta studi literatur. Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber data. Analisis datanya mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Dari hasil observasi, ditemukan 10 fitur gamifikasi utama pada Duolingo. XP untuk mengukur pencapaian, Strike untuk mempertahankan konsisten belajar, Daily Quest yang mendorong aktivitas harian, Achievement sebagai penghargaan atas pencapaian, League dan Leaderboard untuk kompetisi dan peringkat antar pengguna. Games sebagai mata uang virtual, Heart yang membatasi kesalahan, Progress Pad yang menunjukkan perkembangan belajar, serta Reward Chest yang memberikan hadiah acak. Ke-10 fitur ini kemudian dipetakan ke dalam 8 core drive Octalis. Core drive pertama yang dominan adalah Development dan Accomplishment, didukung oleh fitur XP, Achievement, Level Progress, dan Daily Quest. Setiap aktivitas belajar menghasilkan XP yang berfungsi sebagai indikator kemajuan yang terukur. Sistem achievement memberikan penghargaan atas pencapaian tertentu sehingga menciptakan rasa berhasil yang berkelanjutan dan meningkatkan motivasi belajar pengguna. Core drive kedua adalah social influence dan relatedness yang terwujud melalui league, leaderboard, dan kompetisi mingguan. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna membandingkan performanya dengan pengguna lain dan berusaha meningkatkan posisi di papan peringkat. Mekanisme ini menciptakan motivasi sosial berupa kompetisi sekaligus pengakuan dari sesama pengguna. Core drive ketiga dan yang paling kuat dalam Duolingo adalah loss and avoidance, didukung oleh Strike, Heart, dan peringatan kehilangan progres. Pengguna berusaha keras menjaga strike-nya agar tidak terputus. Karena ketakutan kehilangan pencapaian yang telah diperoleh menciptakan motivasi yang sangat kuat untuk membuka aplikasi setiap hari. Lalu selanjutnya ada pengaruh terhadap user engagement. Berdasarkan teori O'Brien dan Thoms pada tahun 2008, keterlibatan pengguna dapat diamati melalui perhatian, partisipasi, motivasi, dan keberlanjutan pengguna. Tabel ini menunjukkan bagaimana setiap fitur dan core drive-nya berkontribusi terhadap aspek engagement yang berbeda. Hasilnya kombinasi sistem penghargaan, kompetisi sosial, dan mekanisme menghindari kehilangan capaian secara bersama-sama berkontribusi pada tingginya keterlibatan pengguna Duolingo. Pengguna tidak hanya termotivasi menyelesaikan pembelajaran, tetapi juga terdorong untuk kembali menggunakan aplikasi secara rutin. Kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, Duolingo mengimplementasikan berbagai elemen gamifikasi yang mencerminkan seluruh 8 core drive Octalis dengan dominasi pada core drive 2, core drive 5, dan core drive 8. Ketiganya menunjukkan bahwa Duolingo menggunakan mekanisme pencapaian, interaksi sosial, dan strategi menghindar kehilangan progres sebagai strategi utama mempertahankan keterlibatan pengguna. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkombinasikan analisis Octalis dengan pendekatan kuantitatif seperti survei,
atau wawancara, serta membandingkan implementasi gamifikasi pada beberapa aplikasi edukasi lain. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.